Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam. sahabat BKM dimanapun Anda berada. Senang sekali di hari ini kembali cuma menemani Anda lewat Syari Senandung Nasi dan Salami untuk edisi siar di hari Sabtu gelaran ke-24 September 2022 bersama Ustadz Susilo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat hati ya. Alhamdulillah. Oke, hari ini makalah yang ke-21 dari bab yang keempat ya, atau bab Arba'in. Nah, sahabat BKM dimanapun Anda berada, kami juga mengundang partisipasi Anda seperti biasa di 0735481800 atau SMS dan WA di 08117241 dan Anda juga bisa menyaksikan live streaming kita melalui Facebook Bersatu Kita Maju. Ya, untuk yang makalah 21 ini lebih kemana nih Pak? Menitik beratkan tentang inti dari 4 kitab Samawiyah. 4 kitab Samawiyah Ya. berarti Zabur, Ya, Taurat, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Baik, sahabat BKM seperti apa isinya langsung saja kita bahas bersama. Silakan Ustaz. Terima kasih Mbak Ocha. Jazallah Sayyidana Muhammadan anna khairan jazallah Sayyidana Muhammadan anna ma'wa'alu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim al-qail yadul ulya khairum minal yadi sufla wa qala aidan fi haditsin akhar Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Pendengar DBKM sejangkau siar dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat, yang insya Allah sore ini kita tetap diberkahi dengan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang terus bertambah dan iman yang terus juga pasang. Tidak ada iman yang surut untuk kita insya Allah. Dan juga seperti biasa kita akan baca Al-Fatihah satu ulang agar ilmu kita muwasalah kepada mu'alif dan juga musyarrih hadal kitab. Dan juga barangkali di antara kita menghadapi masalah dunia ini yang pelik, yang sulit sepertinya jalan keluar dengan pembacaan Al-Fatihah nanti semoga secepatnya mendapatkan jalan keluar. Karena sesungguhnya dinding itu juga jalan keluar yang belum ditembus saja. Ala hadhi niyat solehah wa ala kulli niyatin solehah wa ala manobi salafuna solihun wa ila hadrati muallif hadal kitab wa syarih hadal kitab ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik pendengar DBKM dimanapun Anda berada, wal maqalatul hadiyata wal ishrun, makalah yang ke-21, ikhtara ba'dul hukama'i arba'a kalimatin. Ada sebagian ahlul hikmah memilih 4 kalimat, arba'a jumalin, atau 4 jumlah kalimat, min arba'ati kutubin, dari 4 kitab samawiyatin. Yang 4 kitab ini telah kita maklumi bersama, yang turun dari langit maksudnya adalah kitab-kitab samawi. Minat Taurah, dari Taurat, man rodiya bima a'tahullahu ta'ala ay minar rizki istaroha ay soro ta'buhu zahiban fit dunya wal akhirah. Siapa yang meridhoi atau dirinya ridho terhadap apa, ridho itu bisa qanaah juga. Qanaah itu apa? Qanaah itu adalah puas. Siapa yang puas dan ridho dengan apa yang diberikan Allah kepadanya, a'tahullahu ta'ala ay minar rizki, yang di sini lebih khusus, lebih spesifik diartikan sebagai minar rizki. Kata beliau musarrih Imam Nawawi,
mengatakan atahullahu itu adalah minar rizki, dari rizki. Istaroha ay soro ta'buhu zahiban fit dunya wal akhirah, maka dia akan istirahat. Istirahat di mana? Istirahat di dunia dan di akhirat. Istirahat ini maksudnya seperti apa? Soro ta'buhu zahiban, menjadikan atau lelahnya itu pergi dengan sendirinya. Dia tidak punya lelah lagi. Saat kapan lelah ini tidak ada? Sulit ini tidak ada kapan? Saat dia ridho, puas dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Hari ini target kita 2 juta, kok cuman dapat 1,5 juta, maka kita ridho. Itulah pemberian Allah hari ini. Hari ini menurut Allah dengan 500.000 itu cukup. Kenapa kita targetkan 2 juta? Karena kita punya keinginan lain. Sementara Allah membatasi keinginan itu. Bukan membatasi, tetapi menjadikan maslahat untuk kita. Barangkali kalau kita hari ini disesuaikan dengan target kita, padahal sebenarnya yang urgent, yang harus segera diperlukan adalah 500.000. Kenapa harus 2 juta? Allah Maha tahu dengan siapa, dengan apa yang dibutuhkan. Seberapa kebutuhan manusia, seberapa kebutuhan hambanya setiap hari, Allah itu Maha tahu. Maka capaian apapun yang telah dan sudah kita capai hari ini, besok, dan yang kemarin adalah capaian yang paling terbaik untuk pilihan Allah. Dan qanaah itu muncul bukan hanya latihan-latihan sepele. Qanaatul qalbi, atau kalau bahasa kita nrimo ing pandum. Nerimo ing pandum itu adalah apa? Adalah menerima pembagian Allah. Rodiya bil qasim, menerima segala keputusan yang membagi. Siapa yang membagi? Yang membagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok manusia itu merasa nggak cukup? Merasa nggak cukup itu karena apa? Karena keinginannya yang di luar dari yang urgent, keinginannya yang tanpa batas, dan itu nanti akan ada di kitab Injil insya Allah bagaimana penjelasannya. Tetapi yang jelas, qanaah itu sendiri bisa lahir dengan latihan-latihan. Latihan yang paling hebat untuk kita punya sifat qanaah itu banyak disebutkan, seperti kata lafaf di dalam tulisannya Abdul Rauf Al-Manawi. Itu pernah menulis beliau tentang bagaimana pendapat al-lafaf, ulama yang karismatik di zamannya. Beliau mengatakan yang dinukil oleh Abdul Rauf Al-Manawi, man aktsara dzikrul mauti, siapa orang yang banyak mengingat kematian, ukrima bi thalathati asya, maka dia akan dimuliakan dengan 3 apa? 3 perkara. Dengan 3 apa? 3 kondisi. Kondisi yang pertama apa? Takjilut taubah, yaitu karena banyak ingat mati, dia akan bersegera bertobat. Dan yang kedua, qanaatul qalbi. Ini qanaatul qalbi, atau kalau bahasa kita adalah nrimo ing pandum, menerima seberapapun bahagian rezeki yang Allah berikan hari ini, kemarin, dan esok, itu muncul karena dia banyak mengingat kematian. Makanya sebenarnya ingat mati itu bukan kemudian langsung menjadikan kita lemes, enggak. Artinya ada batasan religinya di sana. Bukan hanya ya kalau gitu kayak mana Pak Ustadz, kita ini kan mau jualan di pasar ingat mati terus. Ya bukan begitu. Selintas tetap ingat mati. Misal
ada orang yang beli, ingatlah sekilas mati. Kalau ingat mati, nanti waktu nimbang itu kita mau curang nggak jadi. Gitu. Misal ada orang ingin belanja, bahasanya kok kasar, nawarnya terlalu besar. Terus kita akhirnya kan naik pitam nih, marah. Kamu itu nawar segitu, itu modalnya aja nggak cukup. Padahal udah bohong tuh. Misal nih modalnya 50.000, ini kebanyakan kan begitu pedagang tuh. Modal 50.000 ditawarkan 200. Ya kan Mbak? Nah kita nawar 70, itu dia masih ngomong, wah nggak balik modal. Nah biasanya kalau ditawarkan 200 itu kita nawarnya berapa Mbak? Nawarnya 150 kan. Udah untung berapa itu? Untung 100. Nanti masih di apa ya? Ditawar lagi, bukan nawar, mengembalikan penawaran itu lebih tinggi lagi. Ya udah, jangan 150 lah, 160. Dapatlah saya 20. Bohong nggak itu Mbak? Bohong. Tapi kalau ingat mati nggak jadi gitu loh. Makanya ingat mati itu bukan kemudian langsung lemes, enggak. Untuk menfilter agar apa? Agar kita cepat tobat, agar kita ingat bahwa bakal membawa dosa itu saat kita mati. Dan yang lebih dahsyat ternyata sesuai dengan kajian sore ini adalah apa? Qanaatul qalbi, yaitu hatinya puas dengan pemberian Allah hari ini, kemarin, dan esoknya. Dan dia akan segera menyelesaikan urusan hari ini dengan rezeki hari ini. Dan dia segera memanfaatkan rezeki hari ini untuk apa? Untuk menyelesaikan hidup hari ini. Kebutuhan hari ini dengan pendapatan hari ini, kalau dipikir pasti pas. Kenapa kelihatan nggak pas? Karena nafsu kita, keinginan kita itu yang tanpa batas. Padahal kalau kita mau mengkaca, Masya Allah ya, nggak ada rezeki yang sebenarnya usaha manusia itu kecil banget sebenarnya. Usaha manusia itu hanya menjalankan perintah usaha. Yang sesungguhnya bahwa rezeki itu adalah ajaib. Kenapa saya bilang ajaib? Ajaib ya benar-benar ajaib namanya rezeki itu. Pemberian Allah itu kadang tidak disangka justru datang, yang diharapkan justru tidak datang. Kita lihat saja kecil tentang cecak. Cecak itu tidak bisa terbang, tapi ditakdirkan oleh Allah rezekinya dari hewan yang bisa terbang. Mungkin pernah saya nyanyikan, cecak-cecak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Bukannya dia mendatangi nyamuk, tapi nyamuk yang datang. Bayi baru lahir, belum bisa apa-apa itu Mbak. Bisanya hanya nangis. Tahu-tahu dikasih susu ibu gitu kan. Susu ibu lah, tahu-tahu keluar aja susunya. Padahal ibu itu tahu nggak bagaimana proses membuat susunya? Nggak tahu. Tahu-tahu ngerti, tahu-tahu keluar aja susu itu gitu loh Mbak. Itu rezeki. Dari mulai awal udah dikasih rezeki. Yang laki-laki itu suplemennya akan menjadi 2 kali lipat kalau mau dites susu asinya ibu yang melahirkan anak laki-laki. Anak perempuan itu cuman satu bagian aja dari suplemen yang ada. Seperti itu, nutrisinya itu 2 kali lipat dibandingkan dengan nutrisi yang ibu yang melahirkan anak perempuan. Itu ketawanya kapan? Ketawanya saat ada 2 orang yang melahirkan bayi di sebuah rumah sakit di Amerika sana pendengar. Lalu karena sibuknya si dokter yang menangani 2 orang yang melahirkan ini, 2 wanita yang melahirkan ini, lupa si A itu punya anak laki-laki atau perempuan, karena kebetulan lahirnya anak laki-laki dan perempuan. Tetapi kedua ibu itu mengklaim bahwa anaknya laki-laki gitu loh. Dan ini gambaran bahwa Islam punya solusi pendengar. Lalu mereka ingat, walaupun mereka ini bukan orang Islam,
tapi pernah mendengar bahwa agama Islam itu pasti punya solusi gitu loh. Dan nggak ada Islam nggak ada solusi, selalu ada solusi. Datanglah dokter ini ke seorang ulama di sana atau orang yang mengerti tentang agama Islam dan seorang mukmin yang taat lah, kira-kira begitu. Setelah ditanya bla 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 bla, dia ngomong, "Sudah, sekarang keluarkanlah ASI ibu itu masing-masing, lalu masukkan ke laboratorium. Nanti ibu yang air susunya, nutrisinya lebih besar, maka dia yang punya anak laki-laki." Ah, itu Mbak. Jadi rezeki sudah Allah berikan saat dia lahir. Oke, dengan takdir Allah, ini susu ibunya nggak ada keluar. Masih ada nggak rezekinya? Masih. Susu apa? Formula. Susu sapi, pendengar. Sapinya datang ke kamar apa bayinya datang ke kandang? Ayo. Asinya Sapinya datang ke kamar? Enggak perlu. Susunya ada mungkin di Jawa Barat sana. Yang merah susu tuh nggak perlu datang ke kita, cukup dia perah susunya, kemudian nanti dipengepul, kemudian menyetorkan ke pabriknya, kemudian dibuat, nanti dibeli oleh Indomaret atau Alfamaret. Kita cukup datang ke Alfamaret, bayi pun nggak perlu datang ke Alfamaret, cukup ibunya yang datang ke Alfamaret beli susu. Begitu susunya sudah jadi, perlukah nanti bayi mendatangi ibu? Enggak perlu. Tahu-tahu nanti ibu datang dengan dot yang isinya susu. Kemana juga? Ke mulutnya bayi. Bayi cukup duduk, cukup berbaring dengan nangis. Cukup. Susu sapi sudah terkemas rapi datang ke kamar bayi, nggak perlu sapinya didatangkan ke kamar. Masya Allah, luar biasa. Jadi kenapa sih orang kok sampai menumpuk harta hingga triliunan rupiah, hingga Masya Allah di berangkasnya tersimpan sekian, mau untuk apa? Padahal dia makan nasi juga sepiring kan, makan lauknya paling juga 2 potong saja. Nggak mungkin dia akan habis 1 kilo. Nggak mungkin nasinya sekali makan juga 1 kilo. Paling cuman berapa sendok nasi saja kan makannya. Kenapa harus menyimpan uang triliunan rupiah? Untuk apa kalau bukan nafsu? Pasti yang dikejar adalah nafsu. Nafsu berkuasa, nafsu perempuan, nafsu tahta, nafsu Masya Allah. Nggak ada habisnya dan mereka pasti akan meninggalkan itu semua. Kenapa? Yang dikumpulkan sibuk, tidak tahu siang, tidak tahu malam, tidak tahu kaki, tidak tahu kepala, tidak tahu berbohong atau tidak berbohong, tidak tahu itu halal atau haram. Yang penting tercapai tujuan. Dan untuk mencapai tujuan itu loh sebenarnya adalah apa? Nanti ada di dalam kitab Tauratnya, kitab Injilnya, bahwa itu adalah apa? Asy-syahawat. Padahal dari UKM dimanapun Anda berada. Kemudian yang kedua di sini, wa minal Injil man hadama syahawati ay man taraka mustaqatin nafsi azza ay sara qawiyan fid dunya wal akhirah. Yang kedua dari kitab Injil, intinya dalam kitab Injil disebutkan di sini man hadamas syahawat, siapa yang dapat menghancurkan asyahawat. Nah ini tadi, siapa yang dapat menghancurkan asyahawat atau meninggalkan asyahawat atau memusuhi asyahawat, aiman taraka mustaqatin nafsi. Siapa yang mampu meninggalkan mustaqatin nafsi, ini jamak. Mustaqat itu kecintaan. Jadi nafsu itu punya kegemaran, boleh. Nafsu itu punya kecintaan. Nafsu itu punya kecondongan. Jadi ada berapa itu? Mustaqat itu kan sebenarnya rindu, tetapi di sini dimaknai sebagai kecintaan. Maksudnya bagaimana? Orang yang dapat mengalihkan, orang yang dapat menghancurkan, orang yang dapat mengalahkan
Nah itu nah. Keinginan, kecondongan, kecintaan nafsu azza. Apa azza? Aisoro kawiyan. Maka dia akan menjadi orang yang kuat fit dunia wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Bayangkan tuh, kerusakan dunia itu terjadi karena kecondongan, kecintaan kepada nafsu. Kenapa orang itu sampai menghalalkan segala cara, bahkan membunuh orang? Itu karena apa? Karena ingin mengejar syahwat, ingin mengejar nafsu itu. Dan syahwat itu dalam kajian At-Tahlilul Insani, dalam kajian analogi kemanusiaan, nafsu itu yang paling unggul hanya ada 2 kajian, yaitu apa? Syahwat itu ada 2 kajian saja. Apa itu? Syahwat perut dan syahwat bawah perut. Dan kalau yang ketiga emang ya ketenaran dan lain sebagainya, itu sebenarnya sudah masuk ke dalam perut itu sendiri gitu. Tapi sebenarnya intinya 2 itu manusia itu. Di 2 itulah manusia jadi ribut. Di 2 itulah manusia bisa menghalalkan segala cara. Di 2 itu loh sebenarnya juga manusia bisa membunuh kawannya sendiri. Di syahwat itu, di nafsu itu. Nah, orang yang dapat menghancurkan itu, dia akan menjadi manusia yang kuat di dunia dan akhirat. Coba kita perhatikan berapa banyak kasus yang di media sosial yang sama-sama kita ketahui semua hampir terjadi dodok, hampir terjadi yang namanya malapetaka itu semua bersumber dari mana? Dari melepaskan keinginan, kecondongan nafsu, keinginan, kecintaan nafsu itu. Karena memang nafsu itu tidak pernah puas. Yang namanya nafsu itu pasti ingin bertambah. Makanya nanti dalam tradisi Torekoh, Mbak, pendengar Radio PKM dimanapun Anda berada, itu ada namanya nanti zikir sir. Zikir sir itu zikir kolbi. Zikir kolbi itu lisannya nggak boleh ngomong. Yang ngomong, yang berzikir adalah hatinya. Hati kemudian dia perintahkan akal untuk memerintahkan lisan, tapi lisan nggak boleh ngomong. Kemudian kembalikan kepada latifah-latifah yang ada di dalam diri manusia. Termasuk ada latifah yang ke-6, namanya latifah nafsu. Nah, latifah nafsu itu letaknya di antara 2 alis. Disitulah letaknya nafsu, dan itu dizikiri. Kenapa dizikiri? Agar nafsunya terkendali. Ini tradisi-tradisi yang baik di dalam ilmu Torekoh itu sendiri. Kenapa ini kok dilakukan? Agar apa? Agar tidak ngerangsang di urusan dunia ini, Mbak. Kenapa? Kalau nafsu ini tidak terkendali, maka semua tidak akan terkendali. Nanti makannya nggak terkendali. Karena misal begini nih, seorang laki-laki yang ingin melampiaskan nafsunya kepada perempuan, maka nanti makannya akan hebat, Mbak. Betul nggak, Bu? Betul. Dia akan makan yang enak, dia akan pakai baju yang necis, dia akan pakai baju yang mahal mungkin, yang kelihatan menarik untuk lawan jenisnya. Karena dia pengen melampiaskan di dunia itu, melampiaskan syahwat bawah perut tadi. Begitu, Mbak. Nanti akan terdorong semua kehidupannya ke situ. Nah, kalau sudah demikian, maka orang ini akan terperangkap di dalam apa? Nafsu syahwat kemudian. Nah, syahwat bawah perut tadi. Dan nanti ketika dia makan nggak enak, makan nggak bernutrisi, makan nggak, katakanlah powernya kurang, dia akan terus berusaha bagaimana mendapatkan makanan itu. Akhirnya apa? Menghalalkan segala cara agar dia bisa makan yang dari makanan itu, bisa menimbulkan energi, yang energi itu bisa untuk menggauli wanita sebanyak-banyaknya. Seperti itu, Mbak. Begitu juga tentang makan. Oke, orang ini senang makan, maka nanti nafsu itu akan melampiaskan syahwat di perut itu. Nanti jangankan kok nasi, nanti hal-hal yang tidak logikanya nggak masuk perut pun bisa masuk perut.
Agar apa? Agar kepuasan itu terlampiaskan. Padahal sebenarnya orang yang menuruti nafsunya, menurutin hawa nafsunya atau syahwatnya itu tidak akan pernah puas, Mbak. Karena nafsu semakin kita realisasikan, semakin kita inabobokkan, maka dia akan selalu kurang dan terus kurang, ingin menambah. Bahkan gambarannya orang yang rakus terhadap dunia, saat Allah berikan kepadanya satu lembah yang berisi emas, maka dia akan meminta kembali karena nafsunya untuk mendapatkan, untuk meminta lembah yang kedua. Begitu lembah yang kedua yang berisi emas itu telah terrealisasi dan telah diberikan oleh Allah, maka dia akan meminta lembah yang ketiga. Begitu seterusnya sampai kapan itu berhenti? Sampai ajalnya tiba. Itu Mbak, insya Allah.